Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yakni tentang Justin Hubner yang dipinjamkan klubnya Wolves U21 ke klub Jepang Cerezo Osaka. Artinya, Justin Hubner adalah pemain kedua keturunan Indonesia atau diaspora Indonesia yang akan bermain di Asia setelah sebelumnya Jordi Amat memilih untuk gabung dengan Johor Darul Takzim atau JDT dan bermain di Liga Malaysia. Pada saat Jordi Amat memilih untuk gabung ke JDT, pada saat itulah juga saya membuat konten dan saya menjelaskan bahwa sebetulnya itu bukan merupakan pilihan yang salah karena kita tahu Jordi Amat bukanlah pemain muda dan tentu dia mendapatkan penawaran yang mungkin lebih baik di JDT daripada dari klub Eropa lainnya, dan juga dengan bermain di Liga Malaysia tentu dia akan bisa beradaptasi dengan cuaca di Asia. Dan juga salah satu keuntungan lainnya bahwa Jordi Amat tidak akan mengalami kelelahan jika nanti harus membela timnas Indonesia karena jarak antara Malaysia dengan Indonesia itu kan dekat ya. Dan juga salah satu keuntungan lainnya bahwa JDT adalah tim yang besar di Malaysia, punya sarana latihan yang bagus dan juga reguler bermain di Liga Champions Asia. Tapi berita tentang Justin Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka ini di luar dugaan saya loh teman-teman. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Justin akan bermain di Eropa pada saat usianya masih muda. Dan saya yakin teman-teman juga kaget dengan berita ini. Apalagi beberapa hari yang lalu kan kita tahulah bahwa Justin Hubner kembali dipromosikan ke tim senior Wolves ya, yang berkompetisi di Liga Premier Inggris. Bahkan saya kira bahwa seiring berjalannya waktu, Wolves akan memberikan menit bermain bagi Justin bermain di Liga Premier Inggris. Apalagi Wolves kan sekarang posisinya sudah aman ya karena telah mengoleksi 41 poin. Artinya mereka akan tetap bertahan dan bermain di Premier League musim depan. Tiba-tiba ada berita bahwa dia sekarang akan bermain di Cerezo Osaka sampai akhir musim. Artinya sampai bulan Desember nanti. Dan ketika berita ini keluar, saya kan lihat fotonya dulu ya. Dan fotonya itu kan Justin Hubner kan memakai jersey warna pink ya. Saya kira dia gabung ke Inter Miami loh. Karena Inter Miami kan yang punya Lionel Messi ya sekarang ya, kan warna jersinya kan pink juga, ternyata ke Liga Jepang. Dan saya bingung juga sih kok banyak banget ya komentar yang negatif ya tentang Justin Hubner ya. Ada yang berkomentar bahwa ini adalah penurunan karir dari Justin Hubner, ada yang berkomentar bahwa PSSI rugi menaturalisasi Justin Hubner karena sekarang dia akan bermain di Asia, ada yang berkomentar bahwa Cerezo Osaka mengontrak Justin Hubner untuk menaikkan jumlah followersnya dan agar mereka semakin populer. Ada juga yang berkomentar bahwa Justin Hubner bentar lagi akan menjadi selebgram karena akan mendapatkan tambahan follower dari fans dari Cerezo Osaka. Saya agak bingung, kenapa ya banyak banget komentar negatif tentang Justin Hubner. Padahal kalau menurut saya, ya gak ada salahnya juga Justin Hubner pindah ke Cerezo Osaka. Karena kan dia pindah dengan status pinjaman, bukan permanen. Dan kita juga belum dapat informasi apakah nanti ada opsi untuk pembelian permanen, dan saya gak yakin juga akan ada opsi itu karena Justin is a good player. Buktinya kan dia dipromosikan 2 kali kan ke tim utama Wolves ya. Tapi mungkin untuk saat ini Wolves belum bisa memberikan tempat kepada Justin Hubner, dan saya yakin manajemen telah berdiskusi dengan dia bahwa akan lebih baik dipinjamkan ke klub lain. Ya sebetulnya kalau mau dipinjamkan bisa juga sih ke klub sesama Inggris, tapi ini kan dipinjamkan ke klub di Asia ya, yang sebetulnya gak salah juga. Karena kan Cerezo Osaka ini adalah tim yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Jepang ya, J-League One ya, yang tentu kita tahu lah level kompetisinya adalah salah satu yang terbaik di Asia ya. Jadi gak salah juga ini. Cuma kan yang sekarang menjadi pertanyaan, dia akan mendapatkan tempat atau enggak di Cerezo Osaka kan? Karena di Jepang juga agak gampang menembus ke tim utama, apalagi Justin ini usianya masih sangat muda. Ya kan teman-teman? Tapi saya yakin dengan kemampuan yang dia punya, dia akan bisa masuk ke tim utama. Kenapa enggak? Apalagi pemain ini sudah bermain di Timnas Indonesia Senior. Bukan di Timnas Indonesia U21, apalagi di U23 secara reguler. Enggak, dia sudah bermain di senior. Dan jangan salah, atau jangan lupa, Jepang kan lawan Indonesia di Piala Asia, lalu mungkin juga pemandu bakat dari Cerezo Osaka nonton pertandingan tersebut dan melihat bahwa Justin mainnya bagus. Maka itu mereka juga mungkin mereka juga yang approach atau melakukan pendekatan kepada Wolves agar bisa meminjam Justin Hubner. Dan saya gak yakin untuk menaikkan follower mereka. Buat apa juga? Ini kan klub yang bermain di J-League One. Buat apa juga mau menaikkan follower mereka? Ya beda kalau menurut saya dengan kondisinya Tokyo Verdy itu. Ya kan bersama Pratama Arhan tuh. Yang Pratama Arhan hanya bermain 7 atau 8 game ya.
7 atau 8 match. Toko Verde itu kan di J-League 2 ya. Nah itu menurut saya nggak fair juga sih, karena Pratama Arhan kan adalah sebetulnya salah satu pemain yang juga diandalkan oleh Shin Tae-yong ya di timnas Indonesia. Itu sangat disayangkan sih, tapi Justin Hubner feeling saya dia akan mendapatkan tempat. Ya mungkin nggak langsung, tentu dia harus beradaptasi juga kan, akan makan waktu. Apalagi kan Justin Hubner ini bisa bermain di beberapa posisi, masa sih nggak bisa mendapatkan slot. Dia bisa bermain di fullback sebelah kiri, bisa bermain sebagai back tengah, bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan. Dan dengan bermain di Jepang, dia akan lebih dekat ke Indonesia. Jadi dia juga tidak akan mengalami kelelahan jika nanti harus membela timnas Indonesia. Dan juga tentunya bagi Shin Tae-yong atau juga nanti next ya pelatih selanjutnya dari Indonesia akan dengan mudah bisa memonitor perkembangan atau permainan dari Justin Hubner. Karena kan kita tahu J-League 1 juga ada live telecast atau siaran yang bisa kita nonton di YouTube ya. Saya lihat ada tuh linknya tuh, saya sering nonton. Nah jadi menurut saya ya ini gak salah juga dari Justin Hubner, dan ini merupakan pilihan yang ideal. Saya gak mengatakan pilihan yang benar, tapi pilihan yang ideal untuk saat ini ketika usianya masih muda dan karir dia masih panjang. Ini bukan penurunan karir sama sekali, enggak. Dan justru bagus bagi pemain yang sebelumnya bermain di Eropa atau juga di Inggris kan, sekarang coba untuk merasakan atmosfer di Asia, coba. Dan dia juga ya tentunya sekarang dengan bermain di Asia dia akan belajar banyak ya kan. Dan tentu Liga Jepang ya memang sih gak sebanding dengan Liga Premier Inggris, tapi ya secara permainan kan bagus tim-tim main di sana kan. Dan mereka bermain dengan level permainan teknik tinggi loh kalau Liga Jepang. Saya justru dulu tuh ketika sering nonton Liga Jepang tuh enak banget nonton pertandingan-pertandingan mereka. Wah bagus-bagus tim-tim main. Dan banyak juga pemain-pemain asing yang berkualitas bermain di sana. Dan ini memang adalah momen bagi Justin Hubner untuk belajar. Dia masih pemain yang muda. Ya, jadi banyak yang memang dia harus belajar, dan saya pikir dengan nanti dia bisa bermain di Cerezo Osaka, apalagi nanti kalau dia bisa menembus ke tim utama, ini akan bermanfaat juga bagi timnas Indonesia. Jadi ini semacam keuntungan juga bagi timnas Indonesia daripada dia hanya stuck di Wolves U21. Iya dong, kalau dia hanya stuck di U21 buat apa? Ini pemain punya kemampuan untuk bermain di level senior. Cuma ya memang gak gampang kan untuk mendapatkan tempat di tim Liga Premier Inggris ya. Bahkan Elkan Baggett yang kita tahu bermain di divisi Championship kan bersama Ipswich saja kan dipinjamkan ke klub Inggris lainnya. Tapi memang mungkin bagi Justin akan lebih ideal dia pindah ke Asia supaya dia juga bisa lebih dekat ke Indonesia. Dan ini bukan pemain kaleng-kalengan sama sekali, enggak ya teman-teman yang nonton Piala Asia lalu kan bisa lihat ya. Ini pemain yang usianya masih muda tapi berani mengambil keputusan di atas lapangan. Dan saya pikir bagi Justin Hubner dengan bermain di Jepang dia akan bisa meningkatkan performanya. Bagaimana caranya? Yaitu ketika dia akan lebih banyak bermain mengandalkan passing movement. Nah ini tentu sangat ideal dan cocok dengan skema permainan dari timnas Indonesia yang sekarang kita tahu dilatih oleh Shin Tae-yong yang meminta para pemain pokoknya passing bergerak, cari ruang. Sudah passing bergerak, cari ruang. Ya, jadi ini tentu juga adalah momen bagi Justin Hubner untuk menunjukkan kualitasnya ke klubnya juga Wolves. Bahwa dia akan bisa bersaing di Jepang, ya, dia bisa masuk ke tim utama dan dia memang layak bermain juga di tim English Premier League. Jadi bagi teman-teman yang berpikir negatif, ya saya harapkan kalian bisa cepat sadar ya. Dan juga saya pikir sebagai pecinta dan juga supporter dari timnas Indonesia kita perlu mendukung dong langkah dari Justin Hubner ini. Jangan sampai kita menjatuhkan mentalnya, jangan dong. Apalagi kan kalau kita lihat dari posting-postingan Justin Hubner, dia sangat senang bisa gabung ke Cerezo Osaka karena tentu dia yakin dengan kemampuannya dan dia percaya dia akan bisa menembus ke tim utama. Artinya pemain ini punya level confidence yang tinggi agar dia bisa bersaing. Ketika pemain muda punya level confidence yang tinggi agar bisa bersaing, artinya dia punya mental yang kuat. Dan tentu itu lagi-lagi adalah keuntungan bagi tim nasional Indonesia yang membutuhkan pemain-pemain seperti Justin Hubner ini. Yang pernah saya katakan sebelumnya adalah Sergio Ramosnya dari Indonesia. Dan jujur, saya sampai sekarang ini, ya sampai saat ini masih yakin bahwa dia akan menjadi pemain yang hebat, ya di masa depan. Tapi tentu akan membutuhkan waktu. Dan sekarang ketika dia sudah pindah ke Jepang, tentu kita juga akan bisa lebih sering menonton aksi-aksi dari Justin Hubner. Dan feeling saya teman-teman, ini feeling saya, mungkin feeling saya juga nanti salah. Tapi feeling saya nanti, ya perlahan-lahan seiring berjalannya waktu akan ada lagi beberapa pemain keturunan Indonesia lain yang akan memilih bermain di Asia. Dan saya harapkan jika mereka nanti memilih bermain di Asia, ya mainlah di Liga Jepang atau juga di Liga Korea. Ya, jadi itu saja penjelasan yang bisa saya berikan teman-teman, bahwa ada baiknya
kita mensupport Justin Hubner karena ini adalah pemain masa depan Indonesia dan ini adalah pemain yang bermain dengan hati ketika membela timnas Indonesia. Bahkan ketika saat itu kita berpikir bahwa Justin ini tidak akan mau membela timnas Indonesia, mungkin dia ingin membela timnas Belanda U21, padahal dia sudah juga mendapatkan panggilan, akhirnya dia memilih untuk membela timnas Indonesia. Jadi yuk kita support Justin Hubner, dan tentu kita harapkan nanti dia akan bisa bermain secara full bagi Indonesia lawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret nanti, karena memang Chirizo Osaka telah mengatakan bahwa sekarang mereka lagi mengurus administrasi dari Justin Hubner. Jadi nanti tentu dia akan bisa bermain bagi Indonesia, dan kabarnya dia akan gabung nanti ketika pemusatan latihan dimulai pada tanggal 17 Maret. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.